Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Seperti apa sih kegiatan ekonomi itu? Dan apa saja yang termasuk di dalam kegiatan ekonomi? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Yaps, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang ataupun jasa. Kegiatan produksi ini akan berjalan jika adanya produsen. Lalu, apa itu produsen? Yaps, produsen adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi, yakni menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Lalu, apa tujuan produsen melakukan kegiatan produksi ya? Tujuan produsen melakukan kegiatan produksi diantaranya yaitu: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, tentu memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi diantaranya yaitu: yang pertama ada faktor produksi asli, yang pertama ada faktor alam dan tenaga kerja. Lalu ada faktor produksi turunan yang terdiri dari faktor modal dan faktor kewirausahaan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ada faktor produksi alam, adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya seperti tanah, manusia dapat menggunakannya untuk lahan pertanian sebagai pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Lalu ada hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Selanjutnya ada barang-barang tambang seperti emas, biji selasi, minyak bumi, dan juga gas alam. Lalu yang terakhir ada air, dapat digunakan untuk pengairan atau pembangkit listrik. Yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja. Adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang ketiga, ada faktor produksi modal, adalah segala sesuatu yang berkaitan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses produksi seperti uang, gedung, dan mesin. Lalu yang terakhir ada faktor kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Lalu faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Oke, setelah kita membahas tentang kegiatan produksi, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi itu? Jadi, kegiatan distribusi adalah suatu proses penyaluran barang yang dibuat oleh produsen kepada konsumen. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa yang disediakan oleh produsen ke tangan konsumen.
Lalu, apa aja sih tujuan dari kegiatan distribusi itu? Jadi, tujuan dari kegiatan distribusi yaitu yang pertama, melancarkan kelangsungan hidup kegiatan produksi agar lebih terjamin. Untuk yang selanjutnya, barang atau jasa dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat. Konsumen juga dapat mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan sangat mudah loh. Lalu, apa aja sih jenis-jenis distribusi itu? Jadi, jenis-jenis distribusi itu ada 3 macam loh. Yang pertama ada distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang atau jasa langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya seperti Anda membeli bakso kepada penjual bakso. Lalu, yang kedua ada distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara atau disebut juga dengan agen. Contohnya seperti pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Dan yang paling terakhir ada distribusi tidak langsung. Contohnya seperti PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG, kemudian disalurkan kembali ke pengecer sehingganya sampai ke tangan konsumen. Baiklah, tahukah kalian? Saat sarapan tanpa sadar kita sedang melakukan kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat sarapan adalah kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan konsumsi ya? Jadi, kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Lalu, apa tujuan dari kegiatan konsumsi ya teman-teman? Jadi, tujuan dari kegiatan konsumsi pada umumnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kegiatan konsumsi juga bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur maupun langsung habis. Selain dari tujuan di atas, kegiatan konsumsi juga memberikan banyak manfaat loh teman-teman. Bagi konsumen sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi produsen dan distributor, kegiatan konsumsi akan menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi itu sendiri yaitu dalam sebuah rumah tangga, ibu membeli buah untuk dimakan. Lalu, ayah membutuhkan laptop baru untuk keperluan bekerja, sedangkan anak membutuhkan buku tulis untuk sekolah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang kegiatan konsumsi ini? Oke teman-teman, video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Semoga teman-teman semua dapat paham apa yang saya sampaikan. Salam sehat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.